Selamat datang di Smanji Talks. Saya Nisa Istiaza akan mengisi podcast di episode ini. Dalam podcast kali ini, kita menghadirkan tamu spesial yang telah memberikan banyak jasa serta pengabdiannya di SMA Negeri 1 Maos. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada satu narasumber yang akan menemani saya selama beberapa waktu ke depan. Silakan Pak, perkenalan diri ke kamera. Terima kasih pada pembawa acara. Perlu saya kenalkan di sini, nama saya adalah Pak Yusuf ya. Memang itu nama asli dari orang tua, tidak ada tambahan depan belakang. Namanya singkat, cukup 2 suku kata. Harapan dari orang tua tentunya adalah agar nama ini mungkin supaya bisa meniru atau mencontoh, meneladani Nabi Yusuf ya. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, diharapkan bisa selamat, sukses dunia sampai akhirat ya, harapnya begitu. Amin. Bagus sekali Pak artinya. Insya Allah amin ya. Amin. Baik, Pak Yusuf ini apa kabar ya? Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini saya masih dikaruniai sehat oleh Allah SWT ya. Amin. Alhamdulillah, semoga dapat bertahan lama, panjang umur, sehat selalu. Amin. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan mengobrol mengenai perjalanan Pak Guru selama di SMA Negeri 1 Maos ya Pak. Iya, siap. Ya. Baik Pak, sebelum berbincang lebih dalam terkait topik yang akan kita bahas, saya penasaran nih, Pak Yusuf itu tinggalnya di mana sih Pak? Saya sekarang tinggal di Kesugihan, ya, yang sebelumnya saya di Karangtengah Sampang ya. Jadi, berarti pindah ya Pak Kesugihan? Ya, rumah saya di Karangtengah Sampang, di belakang Rumah Sakit PMC. Tetapi sekarang domisilinya di Kesugihan, ya. Kesugihan Lor istilahnya ya, di Tipar. Ya. Itu kira-kira jarak tempuh dari rumah Bapak ke sekolah berapa menit Pak? Kalau sebelum di Kesugihan dulu setengah jam, kalau sekarang ya sekitar 25 lah. Orang tua 25 menit. Kalau anak muda mungkin 15, lumayan 20 menit. Ya, Pak. Iya. Terus sekarang kesibukan Bapak selain mengajar itu apa Pak? Kalau mengajar sih hal biasa ya. Kesibukan lain di rumah ya kesenangan. Hobi di rumah itu ada seperti ternak ayam, burung juga saya suka, burung ocean, seperti burung murai, burung kenari, dan burung-burung yang lain. Berarti Bapak itu pencinta hewan ya Pak? Iya betul, saya suka emang ya, karena. Terus saya penasaran nih, Bapak itu gimana sih Pak ceritanya sampai bisa masuk dan bekerja di SMA Negeri 1 Maos? Oh ya, saya bisa sampai masuk di SMA Maos karena pendidikan saya adalah guru ya. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum di SMA Maos itu saya itu dulu ngajar di sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi berpindah-pindah nih Pak? Pindah-pindah betul ya. Dulu pernah tahun 1985 ya, saya udah ngajar di SMP Nurul Huda di Jatipulo, Jakarta. Jauh ya Pak? Iya, karena orang tua di kampung, kesepian, anaknya pada bubar di Jakarta semua, saya disuruh pulang. Jadi saya pulang kampung di Ciwuni Kesugihan. Kemudian saya ngajar di SD 20 tahun. Setelah itu ada otonomi tahun 2003. Saya ada kesempatan untuk pindah di SMA Maos. Kebetulan di situ ada R1, ada kurang guru bahasa Indonesia ya. Kemudian saya bisa masuk mengajar di SMA Maos. Mungkin di antara guru yang lain, saya adalah orang yang mempunyai SK yang diberi SK paling banyak, SK tingkatnya ya. Saya punya SK itu kayaknya 10 ya. Karena banyak ya Pak? Ya, karena start saya itu mulai dari 2A ya. 2A, B, C, D, 3A, B, C, D, kemudian 4A, nanti akan 4B. Jadi semua pemerintah memberikan penghargaan kepada saya itu
10 SK kenaikan tingkat. Gitu. Keren banget, Pak. Ya. Berarti Itulah karena pesan. karena jurusan yang Bapak pilih itu pendidikan, jadi Bapak itu mengambil profesi sebagai guru ya, Pak, Ya, selama betul. bertahun-tahun lamanya. Iya. Oke, keren banget, Pak. Terus Bapak itu waktu masuk ke SMA ini tahun berapa sih, Pak? Saya masuk di SMA Maus tahun 2003. Ya. Oh, jadi udah Ya. puluhan tahun ya, Pak? Ya, 20 tahunan juga. Oke, keren banget, Pak. Jadi kalau dari awal ya di SD 20, sekarang tambah 20 sih 40 tahunan. Oke, bener. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa konsisten jadi guru sampai sekarang ya, Pak. Amin ya insya Allah. Nah, saya pengen nanya nih, selama Bapak mengajar di SMA ini, ada nggak sih kejadian yang Bapak alami dan bikin Bapak itu merasa sangat emosional gitu? Oh, kalau masalah emosional kan perasaan ya. Oke, benar sekali. Bisa marah, bisa sedih ya. Bisa senang juga ya. Maksudnya kalau di kelas itu ya pernah juga terjadi ya. Rasa emosional ya. Contohnya? Pada saat ini saya mengajar itu ada kelompokan, diskusi kelompok antara siswa itu ya. Nah kebetulan di situ ada seorang siswa yang tidak kebagian kelompok ya. Di kelompok A, B, C, D semua menolak kehadirannya ya. Nggak tahu apa masalahnya itu. Nah itu saya sebagai guru itu tidak sampai hati ya melihat siswa yang dieliminasi, ditolak di mana-mana kelompok ya. Nah, karena saya merasakan seperti itu, merasa iba, jadi ya solusi saya akhirnya Pak Guru membuat kelompok-kelompok siswa itu ya. Pak Guru yang membuatkan kelompok maksudnya. Kemudian yang kedua pernah juga yang emosional pada saat Pak Guru menerangkan materi di papan tulis, nulis, minta diperhatikan, tapi ada beberapa siswa yang nggak tahu ada masalah apa ya, ngobrol terus, tidak mau memperhatikan penjelasan dari Pak Guru ya. Sudah diingatkan, nanti ngobrol lagi terus gaduh, suasananya gaduh. Akhirnya dengan terpaksa jadi emosi loh. Emosi itu akhirnya Pak Guru ngambil tas itu Pak Guru lempar keluar. Sudah pulang sana. Kejadian itu sampai sekarang nggak bisa dilupakan ya. Tapi setelah itu Pak Guru menyesal ya. Kok kenapa saya marah, padahal saya jarang marah di kelas itu ya. Mungkin karena refleks, karena ya mungkin refleks seperti itu ya. Emosi gitu. Antara lain seperti itulah. Ya berarti itu perilaku siswanya itu memang menurut Bapak itu bikin emosional ya Pak, kayak tidak memperhatikan guru, itu kan termasuk hal yang salah sebenarnya Pak. Ya mungkin bisa secara kepala dingin, tapi mungkin karena sudah terpalang emosi jadi dilemparkan tas. Tapi setelah itu Pak Guru juga menyesal ya, saya menyesal bahwa mungkin ini kesalahannya bukan hanya pada siswa, tetapi juga mungkin dari Pak Guru. Karena waktu itu memang Pak Guru suaranya kurang lantang dan kurang gimana ya, kurang menakutkan apa gimana. Jadi mungkin siswanya kurang perhatian kepada Pak Guru ya. Tapi setelah itu Pak Guru introspeksi diri untuk selalu memperbaiki diri begitu. Baik. Terus selama Pak Guru bekerja nih di SMA Negeri 1 Maos, ada nggak sih perbedaan karakteristik yang ditonjolkan oleh murid-murid kayak dari tahun ke tahun gitu? Oh ya, kalau secara umum tentunya ada ya. Ya pada saat kaitannya dengan IT lah. Dulu pada saat HP yang biasa itu yang istilahnya jadul ya. Itu kan paling SMS-an ya. HP dikumpulkan, perhatian siswa kepada guru itu tinggi ya. Dan suasana gaduh itu tidak begitu tinggi ya. Kalaupun gaduh sekali itu penyebabnya mungkin karena Pak Guru kurang memperhatikan ke siswa atau yang lain ya. Bedanya itu kalau dulu itu tenang itu memperhatikan guru, suasana tenang di kelas itu perhatian kepada Pak Guru. Tapi kalau zaman-zaman kini sekarang ini tenangnya itu siswa karena pada bermain HP begitu. Kadang tidak memperhatikan guru tapi perhatiannya ke HP ya.
Karena dulu itu kan HP masih jarang yang pakai ya Pak, Ya. termasuknya. Jadi siswa-siswa itu bisa lebih berkonsentrasi ke Pak Guru ya Pak. Ya, Nah, ya. sekarang kan sudah banyak banget ya Pak, satu kelas tuh bisa semuanya punya HP. Jadi sekarang pada main HP terus waktu Ya. pelajaran gitu. Tapi Pak Guru juga tidak menyalahkan itu ya, karena memang sumber belajar itu tidak hanya dari Buku. Bapak Ibu Guru, tidak hanya dari buku. Sumber belajar sekarang secara online, secara di Google, di YouTube itu banyak. Banyak banget. Jadi Pak Guru memaklumi itu. Nggih, Ya. nggih. Nah, terus kan Pak Yusuf ini sudah lama banget ya, 20 tahunan di SMA ini. Ya. Pasti Pak Guru itu bertemu dengan banyak guru juga. Ada nggak sih guru spesial atau guru terfavorit Pak Guru yang berkesan di hati Pak Guru sampai sekarang? Oh ya, kalau yang berkesan sampai sekarang ya tentunya guru-guru yang apa ya, pemikirannya itu ada kemiripan, misalnya masalah perilaku, kemudian tentang pemahaman agama yang sama gitu. Pak Guru sampai sekarang memang mengesan gitu. Tapi selain itu juga ada Bapak Ibu guru yang kurang mengesan atau sulit dilupakan Nggih. tentang kekurang baikannya. Nggih, nggih. Iya. Kalau yang sefrekuensi sama Pak Guru tuh siapa kira-kira? Yang sefrekuensi yang maksudnya yang satu. tadi yang kan Pak Guru bilang kalau pemikirannya tuh hampir sama itu kan sefrekuensi gitu. Oh Contohnya, ya, sefrekuensi dengan Pak Guru ya, antara lain kayak Pak Fajar, Oh, nggih. Pak Supriyatno, Pak Parno almarhum gitu ya. Berarti Pak Guru itu menjalin hubungan yang sangat baik dengan mereka nggih, Pak? Ya, bukan sangat baik tapi ya baik-baik saja ya. Nggih. Selain itu dengan Pak Afif itu juga sepemikiran kadang Oh, nggih. khususnya untuk ini pekerjaan di sekolah. Ya. Baik, Pak. Saya penasaran lagi nih. Ya. Ada nggak sih kenangan di SMA ini yang sulit dilupakan bagi Bapak? Yang sulit dilupakan ya secara ini mungkin manusia pada umumnya ya, untuk melihat peserta didik atau siswanya yang menonjol itu memang kadang sulit dilupakan ya. Baik kesuksesannya maupun mungkin kemenarikannya ya dari siswa itu ya. Kalau yang antar guru boleh juga. Boleh dong. Antar guru dan stakeholder atau istilahnya itu direktur lah ya. Itu ada kenangan yang memang sulit dilupakan ya. Karena di sekolah ini memaknai kata baik itu kadang berbeda. Diinterpretasikan beda ya. Pak Guru dulu pernah menjadi waka di SMA Maos. Oh, Jadi waka Sarpras apa ya. Yaitu untuk kegiatan pengadaan barang, kemudian kegiatan pembangunan proyek-proyek kayak gitu. Nah, ini antara direktur dengan bawahan itu kadang beda pemikiran. Pasti Sampai ada. sampai saat ini sulit dilupakan. Nggih. Katanya sih dilaksanakan dengan baik ya. Tapi kata baik ini punya makna yang ganda ya. Lalu buat siswa nih, ada nggak sih angkatan yang berkesan buat Bapak? Siswa yang berkesan itu ya kalau menurut saya ya ada juga ya. Dari Siswa angkatan yang- berapa gitu? Tahun berapa udah lama lah, namanya Mas Eko ya waktu itu. Nggih. Eko ini anaknya itu terampil. Pak Guru belum menjelaskan, dia sudah tahu duluan ya. Iya. Jadi saya kemenerangan langsung aja asisten saya, tolong Mas Eko jelaskan. Dia menerang di depan dengan Berarti anaknya tuh rajin banget nggak Bapak belajar? kelihatannya dia rajin ya. Nggih. Berarti karena Eko tuh rajin, jadi Bapak tuh teringat sampai sekarang dengan Ya. sosok Eko itu. Betul. Selain itu juga ini ada yang sulit dilupakan ya. Pemahaman tentang ekstrakurikuler. Oh, Pak Guru juga pernah menjadi pembina pramuka di SMA Maos. Pak Guru ditugasi oleh kepala sekolah untuk membimbing pramuka menjadi ekstrakurikuler pramuka. Nah, Pak Guru terus pelajari tentang pedoman ekstra pramuka. Ternyata pendidikan pramuka itu ada 3. Ya. Jadi ada pramuka blok waktu. Ini disampaikan untuk siswa yang baru kelas 10 ya. nggih. 1 bulan kalau enggak beberapa 1 minggu lah. Itu ada materi pramuka. Itu isinya promosi tentang pramuka supaya siswa itu tertarik dengan pramuka.
Kemudian ada pramuka aktualisasi ya. Aktualisasi itu materi-materi pramuka itu diaktualisasikan, digabung dengan materi pelajaran. Jadi setiap ada pembelajaran di KPM di kelas itu dikaitkan dengan pramuka. Kemudian yang ketiga adalah pramuka reguler. Pramuka reguler itu pramuka yang diikuti oleh siswa itu secara minat ya. Yang berminat pramuka itu mengikuti pramuka. Sementara yang terjadi di sini adalah semuanya diwajibkan dan reguler semua. Iya, benar sekali. Ya. Pada saat itu Pak Guru door to door ke kelas-kelas. Siapa yang minat pramuka silakan ikut. Yang tidak minat tidak usah ikut. Alhamdulillah pada itu yang berminat itu sekitar satu SMA MAUS itu 30 anak. Hanya 30 anak ya. Yang lain itu pada banyak yang nggak minat ya. Tapi terus berjalan dengan baik pramuka itu. Memang karena minat ya. Itu seperti itu yang tidak bisa Pak Guru lupakan. Terus Pak Guru ini kan mau pensiun ya Pak bulan ini kalau nggak salah. Nah itu ada nggak sih rencana kegiatan Bapak setelah pensiun untuk mengisi hari-hari Bapak gitu? Ya namanya orang pensiun kan biasanya usianya udah tua. Terus tenaganya juga udah lemas. Ya ada kegiatan tapi yang tidak begitu memakan tenaga yang begitu berat. Ya kayak ternak ayam, kegiatan pelihara burung. Pak Guru ingin juga nanti meningkatkan semangat untuk mengikuti kajian-kajian taklim agama untuk bekal akhirat. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Berarti Pak Guru ini ingin lebih dekat dengan agama setelah pensiun. Insya Allah ya. Lalu ini kan sudah mau pensiun ya Pak. Ada nggak sih motivasi untuk guru-guru yang masih bekerja di sini? Ya, kalau untuk motivasi guru-guru yang masih bekerja di SMA MAUS, ya sebaiknya Bapak Ibu guru bekerja dengan baik. Jadilah orang yang baik, bukan menjadi orang yang kelihatan baik. Kalau jadi orang baik kan Allah yang yang melihat ya. Tapi kalau menjadi orang yang kelihatan baik, ini kesannya kayak ingin mendapat pujian dari manusia ya. Jadi Pak Guru menginginkan jadilah orang yang baik. Lalu untuk pesan-pesan untuk siswa itu ada nggak sih Pak? Oh untuk siswa, ya para siswa SMA MAUS baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus, Pak Guru memberikan pesan-pesan. Belajarlah sepanjang masa ya. Baik belajar secara melalui membaca, mendengar, belajar membaca tulisan-tulisan maupun belajar pengalaman ya, dari orang lain, mendengarkan orang lain. Dan jangan lupa bekerja ya. Selain belajar juga bekerja, jangan menjadi orang yang nganggur ya. Nanti kalau jadi orang sukses maupun menjadi orang tidak sukses atau belum sukses, jangan lupakan Bapak Ibu guru, terutama kalau pas bertemu berpapasan ya tolong menyapa Bapak Ibu guru. Pak Guru sudah sangat bahagia kalau disapa oleh murid-muridnya gitu ya. Jadi jangan melupakan guru-guru ya. Ya jangan melupakan Bapak Ibu guru. Ya itu pesan-pesan Pak Guru. Baik. Lalu yang terakhir nih Pak, tolong beri harapan untuk sekolah dan guru-guru yang sudah pensiun dong Pak. Oh ya, kalau untuk sekolah tentunya harapan Pak Guru adalah sekolah SMA MAUS akan semakin baik, baik tampilannya maupun dalamnya ya. Jadi bukan hanya casingnya saja, tapi isinya baik. Itu seperti itu. Lalu untuk guru-guru yang sudah pensiun? Ya untuk teman-teman yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun, persiapkan diri ya. Pensiun, nikmati pensiun, karena memang tenaga kita sudah lemah ya. Boleh bekerja, boleh ada kesibukan, tapi disesuaikan dengan tenaga. Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk Terima kasih saya. kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast kali ini.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!